Yesus itu diutus oleh Allah menjadi nabi, menjadi utusannya Allah hanya kepada Bani Odo. Utusan Allah. Yohanes pasal 17 ayat 3. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau Allah yang benar satu-satunya. Ya, shalom teman-teman, jumpa lagi di channel ini terkait cuplikan video kedua Ustadz ini yang membahas ayat-ayat Alkitab dan menuduh bahwa Yesus hanyalah utusan dan bukan Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman sekalian untuk mendengar jawaban dan penjelasan yang sangat-sangat luar biasa dari Bapak Dr. Bambang Nursena ya. Walaupun beliau tidak menjawab secara langsung teman-teman ya, tapi menurut saya apa yang beliau sampaikan dapat menjawab tuntas kedua Ustadz ini. Simak videonya. Apa kabar Pak? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, Pak Bambang, ada tuduhan bahwa katanya Yesus itu hanya sekedar utusan dan dia bukan Allah sang pengutus. Lalu kemudian biasa polemikus memakai ayat dalam Yohanes 17 ayat ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, ayat ini yang seringkali menjadi dasar untuk mereka menyerang kekristenan, bahwa Yesus itu hanya nabi atau utusan dan bukan Allah sang pengutus. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, itu kan sekali lagi seperti sering saya sampaikan, mengukur agama orang lain, terminologi bagi iman orang lain dipahami dalam ukuran agamanya. Ya tentu tidak pas. Apa yang didefinisikan Islam tentang utusan rasul itu beda dengan apa yang dipikirkan, dihayati, diimani orang Kristen tentang rasul atau apostolos. Ya, misalnya satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang kau utus, itu berarti kan tidak ada ilah selain Allah dan Yesus Kristus utusan Allah lalu disamakan dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kan sebetulnya cara berpikir yang tidak menghiraukan perbedaan yang ada pada iman orang lain. Yang pertama begini, definisi utusan, definisi rasul dalam Islam dan dalam Kristen itu beda. Itu dulu yang harus dicatat ya. Memang Yesus itu disebut rasul, itu eksplisit, bukan hanya ada di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, tapi di dalam Ibrani pasal 3 ayat 1 itu juga malah dikatakan apostolos. Lihatlah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu rasul, tapi konteksnya Yesus dalam Ibrani pasal 3 ayat 1 ini adalah dia rasul dalam konteks imam besar perjanjian baru. Karena setiap rasul dalam kitab suci itu selain diterapkan kepada utusan pada umumnya ya, tetapi juga diterapkan bagi imam besar. Mengapa imam besar disebut utusan? Karena di utusan Tuhan dalam menjalankan penebusan dosa. Imam besar itu kan setiap tahun sekali datang ke ruangan Maha Kudus, lalu mewakili 12 suku Israel memohonkan pengampunan dosa kepada bangsanya, yaitu umat Israel yang jumlahnya adalah 12. Lah, karena Yesus itu adalah imam besar perjanjian baru, dia juga mewakili 12 suku Israel, tapi itu dipahami secara rohani. Karena gereja itu adalah Israel baru, maka seperti Israel disimbolkan dengan 12 suku, maka murid-murid Yesus jumlahnya juga 12. Nah, Yesuslah imam besar perjanjian baru, dia rasul yang membawa pengampunan dosa bagi setiap umatnya yang pertama-tama 12, karena 12 suku Israel. Tapi ada dombaku yang dari kandang lain, itu apa? Bangsa-bangsa selain Yahudi. Karena setelah 12 murid, Yesus mengutus 70 murid. 70 murid itu apa? Itu angka simbolis dari 70 bangsa-bangsa keturunan Nuh, keturunan Sem, Ham, dan Yafet yang jumlahnya 70. Maka 70 itu artinya bangsa-bangsa di luar Yahudi. Jadi maknanya beda sama sekali. Nah, karena itu Yesus apa ada dikatakan dia utusan Tuhan? Ya ada di dalam Ibrani pasal 3 ayat 1, di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Namun harus dilihat dulu, Yesus utusan yang asalnya dari mana? Dari surga. Galatia pasal 4 ayat 4.
setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya. Lah mengutus anaknya berarti yang diutus bukan orang lain. Wow. Yang diutus adalah anaknya sendiri. Ya, pribadi Allah yaitu Sang Firman sendiri. Sang Firman itu yang diutus ke dunia. Jadi Yesus bukan sekedar utusan atau rasul atau nabi seperti yang lain-lain ya. Dipahami oleh apa agama lain. Agama, tapi khusus Yesus ini adalah Allah Sang Firman yang datang ke dunia sebagai sang utusan. Jadi Yesus clear, dia adalah utusan tapi juga sang pengutus. Dia diutus Bapaknya. Misalnya kita bisa melihat ya, Yohanes pasal 17 ayat 3 tadi itu dipahami misalnya dalam konteks bahwa Galatia pasal 4 ayat 4. Allah telah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Ini sebetulnya nubuat dari Kejadian pasal 3 ayat 15 bahwa akan ada permusuhan antara perempuan ini dan ular, itu simbol iblis. Keturunan perempuan ini, Ben Ha Isah, anak dari perempuan ini, maksudnya keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular, tapi ular akan meremukkan tumitnya. Ini adalah nubuat penyalipan. Jadi untuk itulah Yesus diutus oleh Bapa surgawinya, maka lahir dari seorang Gunaikos, seorang perempuan, dan bukan perempuan Palestina, bukan perempuan Arab, bukan perempuan Manado, bukan perempuan Tionghoa, tapi perempuan yang tunduk kepada hukum Taurat. Dan dia tunduk pada hukum Taurat, itu Israel. Nah seperti itu konteksnya. Itulah Maria. Itulah anak dari Bunda Maria yang adalah merupakan perempuan yang kaitkan dengan perempuan pertama yang jatuh tadi, yaitu Hawa. Maka Maria itulah Hawa kedua. Hawa pertama dosa masuk ke dalam dunia, Hawa kedua oleh ketaatannya dosa diampuni lewat pengorbanan Yesus Kristus. Nah, dalam konteks itu kemudian Yesus yang adalah Haseliah. Haseliah itu artinya sang rasul, sang utusan tadi, ketika datang ke dunia dia mengutus rasul-rasulnya. Jadi seperti sang perdana menteri mengutus dan memilih menteri-menterinya, apa sulitnya? Ini misalnya kita bisa lihat di Lukas pasal 9 ayat 1 dan 2. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, ini Israel, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Lalu ayat 2, dan dia mengutus mereka. Jadi utusan Bapa surgawi ini mengutus murid-muridnya 12 orang tadi untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Jadi clear sekali. Bukan asal utusan tetapi anak daripada sang pengutus. Dan ini bicara tentang dalam konteks sekali lagi bukan soal fisik ya, tetapi Bapa dan Firman atau Sang Putra bicara tentang hubungan. Dan Bapa dengan Firman tidak dapat dipisahkan. Dan kita sudah belajar tentang Trinitas dan Roh Kudus juga. Jadi ini bicara tentang bahwa Yesus adalah yang diutus sebagai rasul, imam, tapi imam besar, beda untuk menebus dosa manusia. Dan dia adalah Sang Firman yang adalah Allah sendiri. Wow, jelas. Jadi juga mirip dengan apa yang Yesus sendiri kasih perumpamaan betul. Tentang pemilik kebun anggur, lalu disewakan pada para pekerja kebun anggur. Waktu masa musim menuai, si pemilik kebun anggur mengutus pegawai-pegawainya. Pegawai pertama ditolak, pegawai kedua ditolak, sampai sang pemilik berkata, udah anakku saja, pasti akan disegani mereka. Nggak taunya anaknya datang malah, wah ini kan ahli warisnya dibunuh. Akhirnya sang bapak itu datang. Nah, akhirnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mendengar itu mereka tersinggung. Karena mereka tahu yang dimaksud Yesus adalah mereka. Jadi ini bicara tentang di perjanjian lama itu Yesus, Bapak sudah mengutus banyak nabi-nabinya, dalam tanda kutip manusia, ya kan? Tapi kemudian akhirnya di perjanjian baru Sang Firman diutus untuk menjadi imam besar perjanjian baru. Dan akhirnya barang siapa percaya pada Yesus, ia akan diselamatkan. Jadi clear bahwa Yesus bukan sekedar nabi atau sekedar utusan, tapi dia adalah sang pengutus. Dan ada satu lagi menutup barangkali pembicaraan kita ini, Ibrani pasal 1. Mulai dari ayat 1. Setelah pada zaman dahulu kala Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi artinya ini utusan-utusan biasa. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Dia adalah
Allah yang telah menjadikan alam Oh, semesta. clear sekali. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Clear sekali. Oleh firman-Nya itu Ya. Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, jadi Yesus berbeda dengan yang lain. Jadi kita percaya bahwa di perjanjian lama banyak nabi-nabi sudah diutus, tapi di perjanjian baru Allah berbicara melalui perantaraan anaknya. Diutuslah anaknya, Sang Firman, dan dijelaskan dalam Ibrani pasal pertama yang kedua ini bahwa oleh dia, oleh Yesus, oleh Sang Firman itu Allah telah menjadikan alam semesta. Karena Yesus juga adalah Sang Pencipta. Firman Allah itu ya, clear sekali. Terima kasih Pak Bambang. Jadi jangan pernah goyah ketika ada tuduhan-tuduhan bahwa Yesus cuma nabi. Bahkan ada narasi itu Pak, oh aku cinta Yesus tapi aku Muslim. Padahal kalau orang mau menerima keselamatan dalam Yesus, bukan hanya menerima dia sebagai nabi, tapi menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat, Allah yang hidup. Barang siapa percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia akan diselamatkan. Ayo, jangan cuma percaya Yesus sebagai nabi atau utusan, the next level, percaya dia sebagai Allah, Sang Pengutus yang hadir buat kita semua. Ya, teman-teman sekalian, itulah dia videonya ya. Diskusi yang sangat berbobot antara Pendeta Lukas dan Bapak Dr. Bambang Dorsena ya, seputar ayat Alkitab Yohanes 17 ayat 3 ya. Pertanyaan mengenai status Yesus. Apakah Yesus hanya utusan atau Yesus itu Tuhan? Dan telah dijawab secara tuntas dan sangat meyakinkan teman-teman ya oleh Bapak Dr. Bambang Dorsena tadi ya. Jadi melalui penjabaran Alkitabiah yang komprehensif, kita semakin memahami ya bahwa Yesus bukanlah sekedar utusan ya. Yesus bukanlah sekedar rasul, melainkan Tuhan sendiri yang telah datang menyelamatkan umat manusia. Luar biasa ya. Jadi bagi Anda yang masih belum mengenali Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada kesempatan ini kami mengajak Anda untuk membuka hati dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda ya. Jangan tunda-tunda lagi saudara, segera bertobat dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain saudara ya. Jadi jangan tunda-tunda lagi pertobatan Anda, segera bertobat sebelum terlambat ya. Hanya Yesus saudara, hanya Yesus yang mampu menyelamatkan kita dari dosa dan memberikan kehidupan yang kekal ya. Jadi saudara, mari kita renungkan kembali kebenaran ini dan semakin mengokohkan iman kita kepada Yesus Kristus ya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.